Tinggi di atas sana, ada mesin yang terbang menembus udara. Mesin ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melayang di tempat, bergerak maju, mundur, dan bahkan menyamping. Itu bukan burung, dan itu bukan pesawat. Ini adalah sesuatu yang lebih fleksibel dan serbaguna. Itu adalah helikopter, sebuah keajaiban teknik yang telah memikat imajinasi kita selama lebih dari 1 abad. Sejak penemuan pertama, helikopter telah berkembang menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang. Helikopter adalah jenis pesawat yang menggunakan baling-baling berputar, yang disebut rotor, untuk terbang. Rotor ini memungkinkan helikopter untuk melakukan manuver yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat terbang biasa. Rotor ini digerakkan oleh mesin, yang memutarnya dengan kecepatan tinggi. Mesin ini bisa berupa mesin turbin atau piston, tergantung pada jenis dan ukuran helikopter. Putaran rotor menciptakan daya angkat, yang memungkinkan helikopter lepas landas secara vertikal, melayang di udara, dan bahkan terbang mundur. Ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam berbagai situasi penerbangan. Kemampuan manuver yang luar biasa ini membedakan helikopter dari pesawat terbang tradisional, yang membutuhkan landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat. Helikopter dapat mendarat di tempat yang sangat terbatas, seperti atap gedung atau area hutan yang padat. Helikopter hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari model kecil 2 tempat duduk hingga helikopter kargo besar yang dapat mengangkat beban bertonton. Setiap jenis helikopter dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Mereka digunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk transportasi, pencarian dan penyelamatan, fotografi udara, dan operasi militer. Dalam situasi darurat, helikopter seringkali menjadi penyelamat yang tak ternilai. Apapun ukuran atau tujuannya, semua helikopter beroperasi berdasarkan prinsip penerbangan dasar yang sama. Prinsip ini melibatkan pemahaman tentang aerodinamika dan mekanika penerbangan. Memahami prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk mengapresiasi kecerdikan mesin-mesin yang luar biasa ini. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih menghargai peran penting helikopter dalam kehidupan modern kita. Mimpi manusia untuk terbang setua umur manusia itu sendiri. Selama berabad-abad, kita memandang burung-burung dan ingin terbang di udara seperti mereka. Penemuan helikopter adalah puncak dari mimpi kuno ini, sebuah bukti kecerdikan dan ketekunan manusia. Salah satu penggambaran paling awal dari perangkat mirip helikopter berasal dari abad ke-15. Ketika Leonardo da Vinci membuat sketsa desain untuk sekrup udara. Desain da Vinci tidak pernah terwujud, tetapi itu menunjukkan daya tarik manusia yang abadi dengan penerbangan vertikal. Berabad-abad kemudian, para penemu dan insinyur lainnya melanjutkan pekerjaan ini, bereksperimen dengan berbagai desain untuk pesawat sayap putar. Para pionir awal ini menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah mengembangkan mesin yang cukup kuat untuk mengangkat mesin dari tanah. Abad ke-20 menyaksikan banyak aktivitas dalam pengembangan helikopter. Pada tahun 1922, Insinyur Prancis Paul Cornu mencapai penerbangan bebas pertama yang tercatat dari helikopter berawak. Helikopter Cornu, sebuah alat rapuh yang terbuat dari kayu dan kain, terangkat beberapa kaki dari tanah hanya selama 20 detik. Meskipun penerbangan Cornu merupakan tonggak sejarah yang signifikan, jelas bahwa helikopter masih jauh dari penggunaan praktis. Selama beberapa dekade berikutnya, para insinyur terus menyempurnakan desain helikopter, bereksperimen dengan berbagai konfigurasi rotor dan jenis mesin. Salah satu terobosan terpenting datang pada tahun 1930-an, dengan pengembangan sistem kontrol pitch cyclic. Sistem ini memungkinkan pilot untuk mengubah sudut bilah rotor saat berputar, memberi mereka kontrol yang lebih besar atas pergerakan helikopter. Dengan inovasi ini, helikopter akhirnya mulai memenuhi janjinya sebagai pesawat yang benar-benar bermanuver. Bagian 4. Bagaimana helikopter terbang? Untuk memahami bagaimana helikopter terbang, bayangkan kipas raksasa berputar horizontal di atas kepala Anda. Saat bilah kipas berputar, mereka mendorong udara ke bawah, menciptakan gaya yang disebut daya angkat. Gaya angkat inilah yang memungkinkan helikopter naik ke udara. Semakin cepat bilah kipas berputar, semakin banyak daya angkat yang dihasilkan. Demikian pula, semakin cepat rotor helikopter berputar, semakin banyak daya angkat yang dihasilkan, memungkinkan helikopter untuk lepas landas dan naik. Untuk mengontrol arah penerbangan,
pilot dapat menyesuaikan pitch atau sudut dari bilah rotor. Dengan memiringkan bilah rotor ke depan, pilot mengarahkan gaya angkat ke depan, mendorong helikopter ke depan. Memiringkan bilah ke belakang menyebabkan helikopter bergerak mundur. Demikian pula, memiringkan bilah ke samping memungkinkan helikopter bergerak ke samping. Bagian 5. Berbagai jenis helikopter. Selama bertahun-tahun, para insinyur telah mengembangkan berbagai desain helikopter untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Setiap desain memiliki keunikan dan keunggulannya sendiri, yang membuatnya cocok untuk berbagai misi dan kondisi penerbangan. Dari misi penyelamatan hingga operasi militer, helikopter telah menjadi alat yang sangat serbaguna. Desain ini dapat diklasifikasikan secara luas berdasarkan jumlah dan pengaturan rotornya. Pengaturan rotor yang berbeda ini mempengaruhi cara helikopter terbang dan manuver di udara, serta efisiensi dan stabilitasnya. Jenis helikopter yang paling umum adalah helikopter rotor tunggal, yang memiliki satu rotor besar yang dipasang di atas badan pesawat. Helikopter ini sering digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari transportasi penumpang hingga misi penyelamatan. Helikopter ini juga memiliki rotor yang lebih kecil, yang dipasang secara vertikal di ekor, yang menangkal torsi yang dihasilkan oleh rotor utama, dan mencegah helikopter berputar di luar kendali. Rotor ekor ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kontrol selama penerbangan. Jenis umum lainnya adalah helikopter rotor tandem, yang memiliki dua rotor besar yang dipasang di ujung badan pesawat yang berlawanan. Helikopter ini sering digunakan untuk mengangkut beban berat dan dalam operasi militer, karena kapasitas angkutnya yang besar. Helikopter ini tidak memerlukan rotor ekor, karena kedua rotor utama berputar berlawanan arah, saling meniadakan torsi masing-masing. Ini membuat helikopter rotor tandem lebih stabil dan efisien dalam beberapa situasi. Desain helikopter lainnya termasuk helikopter rotor koaksial, yang memiliki dua rotor utama yang dipasang pada poros yang sama, dan pesawat tilt rotor, yang dapat bertransisi antara kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, seperti helikopter dan penerbangan maju, seperti pesawat terbang. Helikopter rotor koaksial menawarkan stabilitas yang lebih baik dan kemampuan manuver yang lebih tinggi. Sementara pesawat tilt rotor memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam berbagai misi penerbangan. Bagian 6. Kemajuan dalam teknologi helikopter. Sejak awal penerbangan helikopter, para insinyur telah membuat kemajuan yang signifikan dalam teknologi helikopter, membuat pesawat ini lebih aman, lebih efisien, dan lebih mumpuni. Salah satu bidang kemajuan terpenting adalah teknologi mesin. Helikopter awal ditenagai oleh mesin piston yang berat dan tidak efisien. Saat ini, sebagian besar helikopter ditenagai oleh mesin turbin yang ringan dan bertenaga, yang memberikan rasio daya terhadap berat yang jauh lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pengembangan helikopter yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih mumpuni. Kemajuan lainnya termasuk penggunaan material komposit ringan dalam konstruksi helikopter, yang telah mengurangi berat dan meningkatkan kinerja. Kemajuan dalam avionik dan sistem kontrol penerbangan juga telah membuat helikopter lebih mudah dan lebih aman untuk diterbangkan. Bagian 7. Fitur unik helikopter. Helikopter memiliki beberapa fitur unik yang membedakannya dari pesawat lain. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah kemampuan mereka untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, yang dikenal sebagai VTOL. Kemampuan VTOL ini memungkinkan helikopter untuk beroperasi di berbagai lokasi yang sulit dijangkau oleh pesawat tradisional. Misalnya, helikopter dapat lepas landas dan mendarat di helipad kecil di atas gedung, atau di area terpencil seperti hutan lebat dan medan pegunungan. Kemampuan ini sangat penting untuk misi-misi yang membutuhkan akses cepat dan fleksibilitas tinggi, seperti operasi penyelamatan di daerah bencana atau pengiriman pasokan ke lokasi terpencil. Fitur unik lainnya adalah kemampuan helikopter untuk melayang di udara. Ini memungkinkan helikopter untuk tetap berada di satu tempat tanpa bergerak maju. Kemampuan melayang ini sangat penting untuk berbagai misi, seperti pencarian dan penyelamatan, di mana helikopter perlu tetap berada di satu tempat untuk mengangkat korban atau memberikan bantuan. Selain itu, helikopter juga digunakan untuk fotografi udara, yang membutuhkan stabilitas tinggi untuk mendapatkan gambar yang jelas.
Helikopter dapat mempertahankan posisi melayang yang stabil dengan hati-hati menyesuaikan pitch bilah rotornya. Ini adalah proses yang rumit dan membutuhkan keterampilan pilot yang tinggi. Beberapa helikopter juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang unik, seperti kursi lontar. Fitur ini dirancang untuk melindungi pilot dan kru dalam situasi darurat. Kursi lontar dirancang untuk mendorong pilot dan kru keluar dari helikopter jika terjadi keadaan darurat. Ini adalah fitur yang sangat penting, terutama untuk helikopter militer yang sering beroperasi di lingkungan yang berbahaya dan tidak terduga. Kursi lontar ini sangat penting untuk helikopter militer yang sering beroperasi di lingkungan yang berbahaya. Dengan fitur ini, keselamatan pilot dan kru dapat lebih terjamin dalam situasi darurat.